Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan mempresentasikan terkait dengan apa yang bisa untuk kita simpulkan ataupun kita interpretasikan ketika kita telah selesai untuk melakukan administrasi dari Montreal Cognitive Assessment. Tentunya interpretasi klinis ini akan saya jelaskan berdasarkan kebutuhan atau sudut pandang saya sebagai terapis wicara. Artinya, hasil MOKA ini nanti akan banyak kita ulas atau kita diskusikan terkait dengan dampaknya terhadap kemampuan berbahasa ataupun kemampuan berkomunikasi gitu ya. Secara umum, interpretasi atau kesimpulan yang dapat kita berikan itu sebetulnya adalah menentukan atau menyimpulkan apakah pasien yang telah kita asesmen menggunakan MOKA itu memiliki kognitif yang normal atau dia memiliki kognitif yang abnormal. Nah, berdasarkan pemeriksaan MOKA sendiri, sebuah kognitif itu dikatakan normal jika klien itu memiliki skor total gitu ya, itu minimal 26 atau lebih. Karena memang secara total skor maksimal ini kan 30 ya. Jadi minimal 26 itu sudah dapat dikatakan sebagai kognitif yang normal. Nah, namun kalau seandainya total skor yang didapatkan berdasarkan pemeriksaan MOKA itu kurang dari 25, di dalam pemeriksaan MOKA itu sendiri bisa kita berikan beberapa range yang mengindikasikan tingkatan-tingkatan kognitif yang dimiliki oleh klien. Misalnya dalam hal ini katakanlah jika skornya 18 sampai 25, maka ini masuk ke dalam kategori mild cognitive impairment. Jadi kemampuan kognitifnya terganggu di tingkat yang ringan gitu ya. Kemudian kalau skornya 10 sampai 17 ini masuk ke dalam kategori gangguan kognitif yang sedang. Dan kalau skornya atau total skornya kurang dari 10, maka ini dikatakan sebagai gangguan kognitif tingkat berat. Nah, perlu untuk saya garis bawahi atau saya tekankan bahwa interval skor ini tidak standar gitu ya. Jadi ini adalah interval skor yang diusulkan oleh MOKA sendiri di dalam websitenya. Jadi silahkan Bapak atau Ibu serta rekan-rekan cek di websitenya, maka kira-kira akan ada interval atau range score seperti ini. Namun secara penelitian ini belum diakui sebagai rentan skor yang standar gitu ya. Nah, kemudian perlu juga untuk saya sampaikan bahwa MOKA ini bukan tools yang standar untuk menegakkan diagnosis apakah pasien itu atau klien tersebut memiliki gangguan kognitif atau tidak. Jadi dia belum bisa dikatakan sebagai gold standar gitu ya. Namun biasanya ini dijadikan sebagai instrumen screening untuk mengidentifikasi kalau memang skornya abnormal atau menunjukkan adanya gangguan, maka apa yang bisa kita lakukan dan apa tes-tes berikutnya yang harus kita lakukan gitu ya untuk mengetahui secara detail atau untuk mengkonfirmasi gangguan-gangguan yang lebih spesifik. Jadi ini sifatnya hanya screening atau petunjuk awal gitu ya. Nah, sekarang kita akan go into detail untuk membahas masing-masing subtes yang ada pada MOKA serta nanti dampaknya terhadap kemampuan bahasa ataupun pemrosesan bahasa. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah domain kognitif yang kita kenali dengan visual spasial atau eksekutif. Pada visual spasial, itu tugas yang pertama adalah alternate trail making. Jadi membuat hubungan antara angka dengan huruf ya. Jadi polanya ini bertingkat. Nah, kalau kita lakukan task analisis, kita akan melihat bahwa tugas-tugas seperti ini itu membutuhkan beberapa basic proses, artinya membutuhkan beberapa pemrosesan yang pada akhirnya nanti akan menentukan
apakah tugas ini dapat dikerjakan dengan baik atau tidak oleh klien. Ini penting sekali untuk kita ketahui agar nantinya kita bisa lebih kritis lagi untuk melihat hasil asesmennya. Sebagai contoh, ini juga mungkin berlaku ya pola berpikir atau mindsetnya pada domain kognitif yang lain gitu ya. Jadi katakanlah memang domain kognitifnya mengatakan bahwa alternate trail making ini mengukur kemampuan visual spasial. Betul. Namun, di dalam prosesnya, pengerjaan tugas ini itu tidak hanya membutuhkan keterampilan visual spasial. Ada keterampilan-keterampilan lain yang menjadi dasar ataupun yang nantinya akan mempengaruhi apakah tugas ini bisa dikerjakan dengan baik atau tidak. Saya kasih contoh. Kalau seandainya kita memberikan tugas ini kepada pasien yang pemahamannya mungkin kurang baik, maka tentunya tugas ini akan dilakukan uh, dan tidak baik pula, sehingga skornya jadi nol. Kalau skornya nol, secara kasat mata, tentu kita menyimpulkannya, oh ini masalahnya visual spasial. Padahal ketidakmampuan pasien untuk mengerjakannya gara-gara dia nggak paham gitu ya. Jadi ini yang saya bilang di awal, muka ini cuman instrumen screening. Tetap pada akhirnya masing-masing individu atau profesional yang melakukannya harus melakukan yang namanya critical appraisal atau berpikir kritis untuk memilah dan memilih ketidakmampuan pasien ini betulkah gara-gara visual spasial atau gara-gara gangguan lain. Sehingga sebagai tawaran yang saya berikan adalah Bapak dan Ibu serta rekan-rekan harus memahami basic prosesnya, gitu ya. Nah, kalau tugasnya seperti alternate trail making, maka beberapa proses yang dibutuhkan itu sebenarnya adalah executive function. Executive function ini adalah kemampuan pemrosesan kognitif yang paling tinggi, gitu ya. Jadi secara umum executive function ini akan berfungsi baik ketika tiga pilarnya juga berfungsi secara baik. Nah, tiga pilar ini ada apa aja? Yang pertama adalah inhibitory control. Kemampuan pasien itu untuk menahan impulsifnya gitu ya. Ada beberapa pasien yang mungkin impulsif sehingga dia nggak konsentrasi, gampang terpengaruh dengan stimulus-stimulus sekitar. Jadi pada saat ngerjain dia malah terganggu gitu ya. Jadi nggak bisa fokus ke sebuah tugas yang diberikan. Intinya inhibitor control itu adalah kemampuan pasien untuk mengontrol dirinya agar dia bisa fokus dan attend di tugas yang diberikan. Kemudian ada working memory, pilar yang kedua. Ini juga sangat penting selama proses pengerjaan tugas ini. Kenapa? Kalau seandainya working memory-nya lemah, maka dia nggak akan ingat gitu ya pola-pola atau instruksi yang tadi sudah diberikan di awal. Kemudian tugas-tugas seperti ATM ini atau alternate trail making ini membutuhkan kemampuan pilar yang ketiga, artinya cognitive flexibility. Dan tentunya tugas-tugas seperti ini itu merepresentasikan kemampuan pasien dalam berpikir secara konkret. Ya, karena memang kenapa dikatakan konkret? Karena jelas ya tugasnya. Ini bukan tugas yang sifatnya abstrak. Jadi kemampuan berpikir secara konkret dituntut di dalam tugas-tugas seperti ini. Dan yang pasti visual spasial tentunya dibutuhkan juga gitu ya. Nah, kemudian itu adalah basic proses yang kita tahu secara umum ya bisa mempengaruhi apakah tugas ini nanti bisa dikerjakan dengan baik atau tidak. Nah, kalau seandainya skornya rendah atau nol ya maka kita bisa membuat hipotesis atau rencana tindak lanjut. Kira-kira skor nol ini gara-gara executive function kah? Kalau memang gara-gara executive functionnya yang mana gitu ya? Inhibitory control kah? Working memory atau cognitive flexibility-nya yang kurang baik. Nah, kalau memang ada defisit pada tugas ini gitu ya, maka kita bisa membuat hipotesis atau dugaan bahwa masalah pada tugas-tugas ini nantinya akan mempengaruhi kemampuan pasien dalam mengorganize language atau mengorganize kemampuan berbahasa. Jadi misalnya pada saat dibacakan sebuah narasi atau cerita, pasien itu sulit untuk mengorganize informasi yang telah diterima. Sehingga kalau kita minta dia retell story kembali, mungkin
cerita yang disampaikan kurang runut atau kurang terorganize dengan baik. Atau mungkin pada saat dia bercerita, cerita yang disampaikan itu mungkin kurang teratur secara konsep atau secara makna di dalam sebuah ceritanya. Jadi berdasarkan pemeriksaan ATM ini yang menjadi salah satu tugas dari visual spasial atau eksekutif, maka kita bisa berhipotesis bahwa dampaknya mungkin akan mempengaruhi kemampuan pasien di dalam mengorganize sebuah bahasa. Mungkin levelnya lebih tinggi ya di tingkat naratif, baik itu comprehension, pemahaman narasi, atau produksi narasi. Namun dengan catatan bahwa gitu ya, defisit dari ATM ini dipengaruhi oleh misalnya katakanlah executive function atau cognitive flexibility atau kemampuan berpikir konkretnya. Namun kalau seandainya memang ATM ini ya setelah nanti kita tindak lanjuti, oh executive functionnya baik gitu ya, flexibility-nya atau kemampuan berpikir konkretnya juga baik, dan ternyata yang menyebabkan pasien ini skornya 0 adalah memang karena masalah visual spasial. Maka kalau memang defisit ATM ini gara-gara visual spasial, maka dia tidak akan atau tidak secara signifikan mempengaruhi kemampuan uh, mengorganize bahasa atau naratifnya. Namun kalau ternyata ATM ini skornya 0 gara-gara executive function, kemampuan flexibility atau kemampuan berpikir konkret, maka dia akan mempengaruhi secara signifikan kemampuan pasien di dalam organize gitu ya, atau kemampuan narasinya. Jadi tergantung skornya nolnya ini gara-gara executive function atau visual spasial. Makanya setelah ini perlu di asesmen lebih lanjut. Kemudian kubus ya, menyalin. Nah, basic prosesnya memang untuk tugas-tugas menyalin kubus ini tentu apapun domain kognitifnya gitu ya, mau dia visual spasial, mau dia bahasa, mau dia memori gitu ya, mau dia kemampuan abstraksi atau orientasi, itu pemrosesan dasarnya tetaplah executive function. Jadi executive function ini mengatur semua pemrosesan yang ada pada domain-domain kognitif. Makanya dia pasti akan terlibat gitu ya. Dan tentunya kalau tugasnya begini, yang paling dibutuhkan ya selain executive function yang sebagai fondasi atau pilar penyanggahnya, maka dibutuhkan juga yang namanya kemampuan visual spasial. Makanya individu yang tidak bisa mengcopy kubus gitu ya, yang memang disebabkan oleh masalah visual spasial atau mungkin karena masalah praksis, ya kemampuan dia untuk apa namanya mengcopy sebuah bentuk. Nah, itu disebut sebagai constructional apraksia. Jadi individu dengan CA atau constructional apraksia ini sulit untuk kalau kita suruh dia copy itu sulit. Tapi kalau kita nggak suruh dia bisa. Gitu. Jadi sulit untuk melakukan gerakan-gerakan yang sifatnya volunteer atau disengaja atau secara sadar. Gitu ya. Dan tentunya karena pengcopy atau mengcopy kubus ini sangat besar, basic prosesnya dipengaruhi oleh visual spasial, maka dia does not significantly, jadi dia tidak secara signifikan berdampak terhadap kemampuan berbahasa. Kecuali ya, mengcopy kubus ini nggak selesai, skornya 0 gitu ya, gara-gara memang masalah executive function. Misalnya ketika disuruh copy, dia nggak fokus, gampang terdistraksi, gitu. Terus nggak ingat juga instruksinya tadi apa, sehingga gambar yang dia salin yang nggak selesai sehingga skornya 0. Itu beda cerita. Kalau memang executive function yang menjadi defisit dasarnya, maka dia akan secara signifikan mempengaruhi bahasa. Namun kalau mengcopy kubus ini gara-gara visual spasial, dia does not significantly affect language processing gitu ya. Sama seperti sebelumnya. Kemudian membuat jam. Membuat jam ini tentunya tadi ya membutuhkan penyanggah atau executive function, dan dia juga butuh kemampuan visual spasial, karena kalau visual spasial jelek mungkin lingkaran itu menjadi tidak seperti lingkaran lagi yang mungkin sudah berubah menjadi oval gitu ya. Kemudian tata letak angkanya mungkin akan menjadi berantakan. Itu biasanya ciri-ciri membuat jam yang skornya 0 gitu ya. Dan kalau seandainya misalnya bentuk lingkarannya relatif
bulat gitu ya, terus apa namanya, posisi angkanya juga tepat, tapi mungkin urutan angkanya yang kebolak-balik gitu, atau mungkin ada beberapa angka yang kosong, yaitu mungkin time concept atau bahasanya yang menjadi dasar masalahnya. Jadi di sini kita bisa menganalisis bahwa ini skornya nol gitu ya, gara-gara bentuk lingkarannya kah gitu ya, atau mungkin posisi jarum panjang atau jarum pendek, atau mungkin konsep angka atau konsep waktunya yang bermasalah. Nah, kalau memang yang menjadi dasar permasalahan kemampuan atau pasien tidak bisa mengerjakan tugas ini gara-gara executive function, maka seperti yang telah disampaikan sebelumnya, ini sangat berdampak terhadap semua pemrosesan bahasa. Namun kalau ini gara-gara visual spatial function, ini does not significant. Gitu ya, itu aja konsepnya. Karena kemampuan visual spasial itu tidak terlalu berdampak banyak terhadap pemrosesan bahasa, terutama kayak bahasa lisan gitu ya, atau listening itu nggak begitu banyak impact-nya. Namun kalau ketidakmampuan pasien itu mengerjakan tugas membuat jam ini gara-gara konsep waktunya, maka nanti mungkin kalau di dalam konsep bahasa pasien ini sulit untuk secara ekspresif, contohnya dia sulit untuk menggunakan kata-kata yang terkait dengan konsep waktu. Kemarin, lusa, itu mungkin dia agak sulit untuk mengungkapkan ataupun memahaminya. Jadi sekali lagi tergantung dari apa yang menyebabkan dia tidak mampu untuk uh, mengerjakan tugas ini. Kemudian kita bahas berikutnya adalah naming. Kalau kemampuan menamai, basic prosesnya tentu ya, pasien ini harus paham ini gambar apa. Karena kita nanya, ini gambar apa namanya, atau ini apa gitu ya. Tentunya receptive language dibutuhkan dalam hal ini. Nah, kemudian karena kemampuan pemahaman bahasa dibutuhkan di dalam proses ini, dia juga butuh yang namanya working memory. Ya, untuk menahan informasi visual yang terkait dengan gambar ini selama pasien itu mencari apa sih namanya di long term memorinya atau semantik memorinya gitu ya. Kemudian kemampuan yang dibutuhkan berikutnya adalah kemampuan bahasa ekspresifnya. Nah, kalau memang ini bermasalah, maka biasanya akan timbul beberapa gejala bahasa yang spesifik. Katakanlah misalnya anomia, gitu ya. Jadi pasien ini sulit untuk menemukan kata yang terkait dengan gambar yang sedang dia lihat atau yang sedang kita tanyakan. Nah, ciri-ciri pasien dengan anomia ini biasanya dia itu bisa menyebutkan atribut ataupun kelompok dari item-item yang ada di depan dia. Misalnya mungkin dia bilang, ini loh, ini yang ada di hutan, ini kan hewan ya, gitu. Jadi dia mungkin bisa mendeskripsikan atribut-atributnya, namun nggak ketemu tuh kata singa itu nggak ketemu, gitu ya. Jadi itu namanya anomia. Tapi kalau seandainya parafasia fonemik atau literal, itu biasanya singa dia ganti jadi sina, gitu ya. Jadi ada penggantian, penghilangan, atau penambahan bunyi yang terkait dengan item target yang sedang kita tanyakan. Atau mungkin ada parafasia semantik. Singa mungkin dia bilangnya harimau gitu ya. Atau mungkin parafasia irrelevant. Singa mungkin dibilangnya gajah ya. Jadi singa dan gajah itu kan sebenarnya tidak relate gitu atau tidak relevan gitu ya. Jadi dia disebut sebagai parafasia irrelevant. Jadi penggantiannya ke kata yang tidak berhubungan dengan item target. Atau mungkin neologisme. Ya, neologisme itu kata baru atau mungkin kita bilangnya kata bahasa planet ya. Jadi kita nggak ngerti itu yang dia ucapkan itu apa sih, dan itu kita juga nggak tahu maknanya. Atau mungkin pasiennya juga memiliki yang namanya conduit the approach. Conduit the approach itu adalah dia berusaha untuk menamai gambar ini, namun salah, dia coba-coba lagi, hampir benar. Nah, atau mungkin conduit the occurred. Jadi dia namai, dia salah, dia sadar dia salah, menyebutkannya dia ulang-ulang kembali, makin diulang makin jauh dari kata singa gitu ya. Jadi itu adalah beberapa gejala bahasa yang kerap kali kita temukan pada pasien-pasien yang punya masalah naming atau kemampuan menamai.